Selamat datang di tutor sistem daya listrik. Eh, untuk kali ini kita akan mengerjakan soal UTS tahun lalu. Langsung saja ke nomor 1, yaitu diketahui sebuah sumber daya AC dengan sebesar 240 VRMS mengalirkan arus 12 ampere dengan faktor daya 0,9 lagging. Di pertanyaannya kita harus menghitung berapa daya aktif atau P, kemudian berapa daya reaktif atau Q, dan yang terakhir kemudian berapa daya semu atau S. Kita tuliskan dulu. Diketahui VRMS-nya yaitu 240 volt, kemudian IRMS-nya 12 ampere, dan faktor daya atau PF-nya sama dengan 0,9. Di sini kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan konsep segitiga daya, yaitu seperti yang ditampilkan di sini. Nah, untuk segitiga daya ini merupakan memiliki dua sumbu, yaitu yang pertama imajiner, lalu dan real. Yang berada di sumbu real yaitu P atau daya aktif, kemudian yang berada di sumbu imajiner yaitu Q atau daya reaktif. Lalu dari kedua sumbu ini membentuk suatu garis S atau daya semu. Nah, dari sini berlaku hukum Pitagoras, yaitu S kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Lalu pada segitiga daya ini terdapat sudut perbedaan fasa antara tegangan dan arus, sebut saja dengan V. Oke, baik, langsung saja ke nomor yang 1A. Berapa daya aktif? Daya aktif sendiri itu memiliki rumus VRMS dikali dengan IRMS dikalikan dengan faktor daya atau PF. Nah, dari PF ini sama saja dengan cos dari Pi. Langsung masukkan saja nilai-nilainya. 240 volt lalu dikalikan dengan 12 ampere dikali 0,9. Dengan menggunakan kalkulator didapatkan hasil yaitu sekitar 2592 watt. Oke, kemudian yang nomor 1B itu hitung daya reaktif atau Q. Nah, karena daya reaktif ini berada di sumbu imajiner, maka dengan ini kita menggunakan sin Pi. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sin Pi itu sama dengan depan, yaitu Q, dibagi S. Oke, selanjutnya S di sini yaitu bisa didapatkan dengan S sama dengan VRMS dikali dengan IRMS. Ini untuk nomor ke 1C. Kemudian kita lanjut ke soal, yaitu Q. Berarti Q didapatkan VRMS dikali IRMS dikalikan dengan sin Pi. Nah, untuk mencari sin Pi-nya ini bisa dengan dua cara. Yaitu yang pertama dengan menggunakan inverse trigonometry untuk mengetahui sudut Pi-nya, atau dengan menggunakan identitas, dimana sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V sama dengan 1. Oke, untuk video kali ini kita akan menggunakan cara yang identitas saja karena lebih mudah. Oke, diketahui bahwa cos Pi sama dengan PF sama dengan 0,9. Dengan begini kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu
sin kuadrat pi ditambah 0,9 kuadrat sama dengan 1. Didapatkan sin kuadrat pi sama dengan 0, 1 dikurangi 0,81 sama dengan 0,19. Dengan begitu sin pi sama dengan akar dari 0,19 sama dengan 0,436. Karena sin pi sudah diketahui, maka kita bisa mengerjakan Q-nya. Q sama dengan VRMS itu 240 volt dikali 12 ampere dikali dengan 0,436. Sini kita mendapatkan hasil sekitar 1255,65. Untuk satuannya itu volt ampere R atau VAR. Kemudian untuk nomor 1 yang terakhir yaitu 1C, kita diminta untuk mencari daya semu atau S. Sini daya S sudah dibahas tadi, yaitu hanya VRMS kali IRMS, sehingga (240) dikali dengan 12 sehingga hasilnya 2880 volt ampere. Untuk satuannya yaitu jangan lupa bahwa P itu watt, Q volt ampere reaktif, dan S volt ampere. Dan untuk nomor 2 diketahui bahwa tegangan sesaat atau VT yaitu 100 akar 2 dikalikan dengan sin omega T satuan volt. Lalu kemudian diketahui arus sesaat yaitu 5 akar 2 dikalikan sin omega T tambah 45 derajat ampere. Nah dari sini seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum sinyal listrik atau misalkan volt VT atau tegangan yaitu V max dikalikan cos omega T tambah pasa. Nah dari sini kita dapat ubah terlebih dahulu, yaitu yang VT sama dengan 100 akar 2 di sini menjadi cos omega T dikurangi 90 derajat. Nah bagi kalian apabila ingin memindahkan sin ke cos, maka sudut fasanya dikurangi dengan 90 derajat. Lalu untuk arus yaitu 5 akar 2 cos omega T ditambah 45 derajat kurang 90 derajat. Nah dari sini kita dapatkan fasa dari masing-masing V dan I. Untuk fasa dari V atau theta V sebut saja, yaitu sama dengan negatif 90 derajat. Lalu untuk fasa I sama dengan negatif 90 derajat ditambah 45 derajat. Nah dari sini kita tidak perlu menghiraukan negatif 90 derajatnya untuk mencari perbedaan fasa. Nah perbedaan fasa ini nantinya berguna untuk perhitungan daya. Misalkan beda fasa ini kita sebut saja dengan V, yaitu sama dengan theta V dikurangi theta I sama dengan negatif 90 derajat dikurangi negatif 90 derajat ditambah 45 derajat. Nah untuk negatif 90 nya saling menghilangkan sehingga perbedaan fasanya itu negatif 45 derajat.
untuk nomor 2A kita diminta untuk mencari berapa nilai VRMS dan IRMS. Untuk VRMS nya rumusnya yaitu V maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dalam bentuk gelombang ini Vmax nya yaitu 100 akar 2. Lalu kita bagi dengan akar 2 sehingga sisanya yaitu 100 volt. Lalu sama dengan IRMS itu I maksimum dibagi akar 2. Jadi 5 akar 2 dibagi dengan akar 2 sehingga 5 ampere. Lalu untuk nomor B yaitu kita diminta untuk mencari daya aktif atau P, kemudian daya reaktif atau Q, dan daya semu atau S. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah dibahas, yaitu untuk kita dari daya semu dulu, itu VRMS dikali dengan IRMS. Lalu daya reaktif itu sama dengan VRMS kali dengan IRMS kalikan dengan sin Pi, dimana V ini seperti yang sudah dibahas juga, yaitu perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Nah, kemudian yang daya aktifnya VRMS dikali IRMS dikalikan cos Pi. Nah, si cos Pi ini juga merupakan faktor daya. Nah, dari sini kita bisa temukan yang pertama kita S-nya dulu atau daya semuanya. Itu tinggal kalikan saja VRMS dikali dengan IRMS sama dengan 100 volt dikali dengan 5 ampere. Itu sama dengan 500 satuannya volt ampere karena dia daya semu. Kemudian daya reaktifnya bisa VRMS dikali IRMS dikali sin Pi sama dengan 500 volt ampere dikalikan dengan sin dari negatif 45 derajat sehingga hasilnya 500 sin negatif 45 itu negatif 1/2 akar 2 sama dengan negatif 250 akar 2. Untuk satuannya itu VAR. Nah, di sini dapat dijelaskan kenapa dia negatif. Karena yang pertama fasa perbedaan fasanya yaitu 0 dikurangi dengan 45. Nah, di sini dapat diketahui bahwa dari perbedaan fasanya yaitu ini theta V dikurangi theta I. Sini dapat diketahui bahwa theta I-nya lebih besar dari V, yaitu 45 derajat. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa ini merupakan leading dan bersifat kapasitif. Nah, karena dia negatif, maka pada segitiga daya Q-nya akan negatif. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk yang terakhir yaitu P. P ini rumusnya VRMS dikalikan dengan IRMS lalu dikalikan dengan cos
Pi atau faktor daya, sehingga didapatkan bahwa P sama dengan 500 VA kali dengan sin cos negatif 45 derajat, sehingga 500 kali dengan setengah akar 2 atau 250 akar 2 watt. Kemudian terakhir yaitu nomor 2C. Di sini kita diminta untuk menghitung faktor daya, di mana faktor daya itu sama saja dengan cos pi sama dengan cos negatif 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Itu apabila menggunakan kalkulator hasilnya akan sekitar 0,707. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3. Untuk nomor 3 ini diketahui bahwa sebuah motor listrik menarik daya dengan 5 kW. Itu di sini P sama dengan 5 kW dan dengan faktor daya 0,8 lagging. Baik, untuk ini segitiga dayanya bisa kita gambarkan dengan seperti ini. P, Q, dan S. Ini P-nya di sini. Nah, di sini P-nya sama dengan 5 kW atau 5000 watt. Nah, untuk yang soal yang pertama yaitu kita dihitung daya semuanya berapa atau S. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus dari daya aktif atau P, yaitu P sama dengan V RMS dikali I RMS dikali dengan cos P atau sama dengan S dikali dengan PF, power factor atau faktor daya. Di sini kita diketahui bahwa P-nya itu 5000, S-nya belum diketahui, dan faktor dayanya yaitu 0,8, sehingga S-nya sama dengan 5000 dibagi 0,8. Hasilnya yaitu 6250. Untuk satuannya itu volt ampere. Lalu kemudian untuk nomor B, kita diminta untuk menghitung berapa daya reaktif atau Q. Untuk Q ini, karena ini segitiga daya berlaku hukum Pythagoras, di mana S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat, maka Q-nya dapat diketahui dengan Q kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi P kuadrat, sehingga Q-nya merupakan akar kuadrat dari S kuadrat dikurangi P kuadrat. Yang sudah didapatkan dapat langsung dimasukkan ke rumus. Untuk S-nya yaitu 6250 volt ampere kuadrat dikurangi dengan 5000 watt kuadrat. Dengan menggunakan kalkulator hasilnya yaitu 3750. Untuk satuannya yaitu var. Nah, kemudian untuk nomor 3C, tentukan kebutuhan kapasitor dalam daya reaktif var untuk agar faktor daya menjadi 1. Nah, di sini kapasitor yang dimaksud yaitu sebagai kompensasi atas faktor daya yang kurang dari 1. Nah, bagaimana agar jadi 1? Di sini kita bisa gambarkan dulu segitiga dayanya. Untuk P-nya dengan 5 kW, dan untuk Q
karena Q-nya ini lagging, maka ini ke atas gambarnya atau Q-nya positif, dimana itu sebesar 3750 var. Ini untuk S-nya. Nah, agar faktor daya menjadi 1, maka sudut V-nya harus sama dengan 0 derajat, dimana kondisi tersebut akan tercapai apabila si daya reaktifnya itu 0. Nah, karena kita memiliki daya reaktif dari rangkaian aslinya yaitu sebesar 3750 var, agar rangkaian kompensasinya, agar Q-nya menjadi 0, maka diperlukan Q dari kapasitor sebesar negatif 3750 var.